Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Waifis Gugo Dwijol. NIM 2010 80 200 162 kelas 4A3. Di sini membahas audit sistem informasi, pelaksanaan audit sistem informasi pada perusahaan Telkom. Latar belakangnya yaitu PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan, mencapai tujuan, serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Maka dari itu, terdapat langkah-langkah audit visi misi perusahaan, mengetahui visi misi perusahaan. Yang kedua, visi misi divisi IT perusahaan, mengetahui visi misi divisi IT. Yang ketiga, keselarasan visi dan misi, yaitu mengetahui keselarasan antara enterprise goals dan IT goals. Kemudian yang keempat, domain, menentukan domain yang akan digunakan. Yang kelima, assessment, penilaian domain yang terpilih. Yang keenam, rekomendasi, memberikan rekomendasi tiap-tiap domain yang telah dinilai. Pertama, visi perusahaan. Visi perusahaan Telkom yaitu menjadi pemimpin telekomunikasi, informasi, media, edutainment, and service terkemuka di wilayah ini. Selanjutnya, misi perusahaan. Yang pertama, untuk menyediakan Times dengan kualitas unggul dan harga kompetitif. Yang kedua, menjadi panutan sebagai korporasi Indonesia yang dikelola atau terkelola dengan baik. Visi divisi IT perusahaan, yaitu menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Lalu misi divisi IT perusahaan. Yang pertama, membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi, informasi media, edutainment. Yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telekomunikasi, informasi media, edutainment. Yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, terdapat keselarasan enterprise dan IT goals. Terdapat mapping antara tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan teknologi informasi, dan melakukan mapping antara tujuan TI dengan proses TI. Selanjutnya, terdapat keselarasan antara enterprise dan IT goals. Yang pertama tadi, mapping antara tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan TI. Mapping dilakukan ke dalam perspektif IT Balance Scorecard atau IT BSG jika hubungan keterkaitan antara tujuan bisnis dan tujuan TI sangat kuat, maka diberi tanda P yang berarti primary. Seperti ini contohnya. Sedangkan huruf S itu tujuan bisnis dengan tujuan TI, tetapi hubungan tersebut tidak dominan. Di sini ada huruf S. Selanjutnya, yang kedua, melakukan mapping antara tujuan TI dengan proses TI. Setiap tujuan TI memiliki masing-masing proses TI yang relevan. Setelah dilakukan mapping terhadap tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan TI, selanjutnya dilakukan mapping tujuan TI dengan proses TI 12. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, jika bila di perusahaan akan tampak tabel seperti ini. Di perusahaan Telkom. Pertama, terdapat pemetaan enterprise goals dengan sasaran strategis bina perusahaan. Terdapat P yang tadinya terdapat hubungan
S tidak ada hubungan dominan. Kedua, pemetaan IT Relate Goals dengan Enterprise Goals. Sama, untuk membedakan ada P dan S-nya. Yang ketiga, pemetaan proses kontrol dengan IT Relate Goals. Ada seperti ini, DSS 01 mengelola operasi, terus IT G2, IT Relate Goals-nya P atau S begitu. Lalu ada pemetaan RACI. Pemetaan RACI digunakan untuk menentukan objek yang akan terlibat dalam kegiatan audit. Seperti ini. Menjalankan prosedur operasional, kita kasih CI. Lalu terdapat pemetaan RACI yang meliputi bukti lengkapnya. Ini pengolahan hasil kuesioner. Terdapat indikator level 0 sampai level 5. Jika level 0 tidak dilakukan atau gagal. Level 1 dilakukan tetapi belum ada manajemennya. Terus level 2 dilakukan dan ada perencanaan serta dimonitor. Level 3 dilakukan aktivitas tertulis di SOP, kebijakan atau aturan. Level 4 dilakukan aktivitas tertulis di SOP juga, namun berjalan dengan baik dan ada penerapan ukuran layanan. Level kelima dilakukan ada inovasi dan strategi pengembangan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya. Selanjutnya ada pemilihan level di sini, level 1, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya yang tadi mengelola lingkungan, memonitor infrastruktur teknologi informasi, mengelola layanan outsource IT, menjalankan prosedur operasional. Seperti ini frekuensi. Nah, dipilih levelnya. Nah, ini bukti-buktinya yang tadi, terdapat bukti-bukti. Operational schedule and service request classification schemes and model. Seperti ini. Ada buktinya, ada. Nah, ini yang tadi terdapat analisis gap level 1, level 5, dari level 0 sampai level 5 tadi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan audit yang dilakukan pada Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5 yang ke-1, pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain DS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan digunakan sebagai ruang standar audit dari DSS 01 sampai DSS 06. Yang kedua, dari hasil audit tersebut diketahui ada satu proses yang punya level kapabilitas 3, yaitu DSS 04. Ada 5 proses yang punya level kapabilitas 4, dari DSS 1, DSS 2, DSS 3, DSS 5, dan DSS 6. Yang keenam, menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing, yaitu berupa satu level
sampai level 5 tadi. Level 1, level kapabilitasnya ditentukan berdasar analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder sehingga didapat level target DS01, DS02, DS03, DS05 dan DS06 adalah level 5. Sedangkan DS04 adalah level 4. Yang keempat, level capability. Keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4. Yang berarti di mana sebagian aktivitas pada domain DSS untuk bina lingkungan SGM JDC PT Telkom telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke-8 sudah berjalan dengan baik. Untuk kelima, level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. A. Memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung dengan mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. B. Membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. C. Berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DS04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya proses bisnis. Yang ke D. Meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khusus kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Demikian tugas studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.